Selama keliling promo tentang Ayo Trade ini di bulan awal Desember ya sampai sekarang ini Januari ya. Memang sengaja roadshow Bro ya untuk apa ya? Memang mengenalkan kepada rekanan saya, teman-teman saya, baik teman kerja maupun teman komunitas. Ahai. Tentang Ayo Trade ini ada pertanyaan yang signifikan, ada pertanyaan yang sering saya dapat ya, dan ini akan saya bahas, dan ternyata di Dev Channel ada yang bertanya seperti itu Bro. Pertanyaan yang paling mantap itu apa? Nanti saya kumpulkan jadi satu di sini. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Nanya lagi ya, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan bahas tentang aplikasi Ayo Trade. Sekali lagi Ayo Trade, aplikasi yang just gandos. Hai. Ini mantap Bro ya. Sekali lagi mantap. Saya katakan mantap, apalagi kalau sekarang daftar kayak saya ini ya. Disclaimer ya. Kenapa? Karena masih gratis Bro. Ini salah satu pertanyaan bagi rekan-rekan yang akan saya jawab, akan saya simpulkan juga Bro ya. Gratis dari mana Bang? Kan berbayar Bang. Bla 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 Bang. Aduh. Oke Bro ya, langsung aja ini pertanyaan pertama, langsung saya jawab ya. Ini sebenarnya kemarin-kemarin sudah saya jawab, cuma ini saya gabungkan jadi satu, jadi Q&A tentang Ayo Trade. Yang pertama gini Bro, rekan-rekan mesti menanyakan, ini pakai modal Bang? Ya namanya trading ya harus pakai modal, tanda kutip. Yang disebut gratis itu adalah daftar Ayo Trade-nya. Ingat Bro ya, daftar Ayo Trade-nya itu gratis. Bentar. Ini daftar Ayo Trade-nya gratis. Nah kalau tradingnya, ya rekan-rekan harus punya yang ditradingkan. Modalnya adalah USDT karena kita tradingnya trading kripto ya. Modalnya USDT di sini ya. Nah tradingnya di mana? Di Binance ya, di Binance atau di Bitget. Oke Bro ya. Jadi kalau tanpa Ayo Trade pun kita biasanya itu tradingnya di Binance atau di Bitget. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini mungkin jadi salah satu bahan buat rekan-rekan kalau mau promo pada timnya, temennya, suruh nonton video ini dulu. Baru nanti keputusan ada di tangan masing-masing. Oke ya. Jadi intinya kita harus punya Binance dulu, kita harus punya Bitget dulu untuk saat ini. Salah satu aja Bro. Dan ini ke depan informasi yang saya dengar dari pengundang saya itu nanti akan ada di OKX. Wow keren. Kita ngomongin yang sekarang aja ya. Ada dua, Binance sama Bitget. Ya, kalau kan nggak punya Binance atau Bitget, ya nggak bisa trading. Wong tradingnya di situ Bro. Oke, kalau sudah punya Binance sama Bitget Bang, iya harus ada USDT-nya. Kalau nggak ada USDT-nya apa yang mau ditradingkan? Ibarat kata kita mau beli emas misalnya. Ya kita harus punya duit Bro untuk beli emasnya. Oke Bro ya? Oke, sampai sini mudah-mudahan lebih simple ya. Oke, yang kedua. Nah, itu Bang, yang 10 USDT atau 50 USDT. Nah, 10 USDT atau 50 USDT itu untuk persiapan gas fee. Karena di Ayo Trade kita setting, Ayo Trade tidak bisa mengambil di Binance kita atau di Bitget kita. Dia hanya bisa untuk jual, beli, jual, beli. Kapan waktunya jual, kapan waktunya beli, dieksekusi. Sehingga tidak kehilangan momentum. Oke Bro ya, sampai sini bisa dipahami. Nah 10 USDT-nya tadi itu kayak gimana Bang? Kok bisa ngirim 10 USDT? Itu untuk persiapan BBM, ngomong gampangnya gitu. Persiapan bensin ya, persiapan gas fee, persiapan trading fee ya. Dikala kita mendapatkan keuntungan ya, maka 80%-nya masuk ke kita, 20%-nya masuk ke Ayo Trade ya. 80% masuk ke kita, 20% masuk ke Ayo Trade. Ini dari profit. Oke Bro ya, dari profit, bukan dari modal. Oke Bro ya.
Karena IoT tidak bisa ngambil ke Bitget, tidak bisa ngambil ke Binance, otomatis kita siapkan di IoTrade-nya. Nah, itu yang dipotong, Bro. Ya, dipotongnya hitungannya dari profit kita berapa, ya sudah diambil dari situ. Nah, yang lainnya masuk ke Binance kita atau di Bitget kita. Oke, Bro ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Itu pertanyaan pertama yang mendasar. Oke, yang kedua, masalah harga turun. Ya, harga turun ya seperti yang kita katakan, ini kan sesuai settingan kita. Kayak ini ya, saya tunjukkan akun saya yang floating ya. Ini terdahulu, pada saat daftar itu harganya lagi naik-naiknya, Bro ya. Ini saya tunjukkan, ini Doge, pada saat itu saya main Doge ya. Ini saya waktu itu settingannya 7 layer. 7 layer sesuai kekuatan kemampuan saya di USDT yang ada di Bitget saya atau Binance saya ya. Sehingga kalau dihitung-hitung bla bla bla, ini pada saat itu saya pakai 17 ya, 17 setiap pembeliannya 17 ya, first buy-nya. Awalnya 15 karena naik saya tambahin, Bro. Oke ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Di settingan saya itu terdapat gini, Bro. Bentar. Ini ya, saya tunjukkan yang Doge ini. Ini, saya tunjukkan ini, Bro. Time frame-nya ini 15 menit ya. Ini uptrend-nya 0,5, maksimal pair-nya ini 1, pemilihan koinnya maksudnya, Bro ya. Terus ini, Bro ya, ini setiap layer-nya begini, Bro. Take profit-nya itu setiap mendapatkan 1,3% ya. Terus ini layer-nya, Bro. Ini kita ada 7 ya. Untuk layer keduanya ini setiap turun 1% beli. Habis itu, Bro, 1,5% dari harga yang 1% tadi kalau turun lagi, Bro ya, beli lagi. Beli lagi. 2% turun lagi, beli lagi. 2,5% lagi turun, beli lagi. Sampai 3% turunnya, beli lagi. Sampai yang terakhir 4% turun. Nah, kalau misalnya modal saya kan sudah beli nih 15 ini, 15 17 ya, 17 kalikan 7 ini. Habis kan? Setelah habis sih, Bro, kalau seandainya turun lagi, Bro, maka nggak bisa beli. Oke, Bro ya. Tapi ini nggak bisa dijual karena settingan kita, Bro. Settingan kita itu setiap mendapatkan profit, oke, Bro ya, 1,3% maka dijual. Oke, Bro ya. Oke. Gitu, Bro ya. Terus gimana, Bang? Dengan nasibnya yang floating ya menunggu, Bro. Ini kalau misalnya kita ini trading manual pun, masa iya sih harga turun kita mau jual kan enggak. Apalagi ini sudah kita setting, Bro ya. Kalau misalnya naik sekian persen jual, kalau turun beli. Nah, karena modalnya habis ya sudah, Bro ya. Pilihannya tinggal dua. Ini saya juga bikin status kayak gitu, Bro. Di posisi market merah seperti ini, kita ini ada pilihan yang pertama diamin aja. Yang kedua jual paksa. Jual paksa ya rugi, Bro ya. Terus yang ketiga, Bro, tambah amunisi. Nah, kalau yang ketiga tidak masuk, ya jangan dijual paksa lah biar kita tidak rugi. Secara teori demikian. Makanya saya menyarankan pada rekan-rekan semuanya, baik trading pakai IoTrade maupun yang manual yang tidak pakai IoTrade, pastikan kalau trading itu pakai uang dingin, jangan pakai uang panas ya. Disclaimer ya rekan-rekan ya. Kenapa kok pakai uang dingin? Sehingga kalau harga turun pun kita nggak bingung. Nah, ini kalau pakai uang panas ya repot, Bro ya. Apalagi, Bro, pakai uang utangan. Waduh, jangan deh, Bro ya. Ada, Bang, di di sosmed, Bang. Sampai utang berapa ratus juta terus akhirnya untung. Nah, kayak gitu-gitu jangan ditiru, Bro ya. Pokoknya apa-apa jangan tiru, Bro. Itu pokoknya gini, Bro ya. Apapun prosesnya orang sendiri-sendiri. Kalau saya sih lebih baik kalau misalnya kita punya uang 10.000 ya, 10.000. Yang kita pakai itu semestinya biasanya sehari-hari itu 5.000 ya. Terus untuk jaga-jaga katakan 2.500. Nah, 2.500-nya ini nggak pernah dipakai misalnya. Total kan 10.000 nih. Ya. Ya sudah 2.500. Kan sudah ada 5.000 untuk keperluan sehari-hari, 2.500 jaga-jaga. Nah, 2.500 ini ibaratnya uang dingin. Bukan untuk jaga-jaga. Ya sudah itu aja, Bro. Itu kalau memang rekan-rekan mau trading yang kayak gini atau investasi apapun ya kayak gitu ya, pastikan jangan pakai uang panas, pastikan uang dingin. Uang panas maksudnya jangan pakai uang yang pinjem dan segala macam, dan jangan pakai uang beras ya. Uang beras itu uang yang harusnya dipakai sehari-hari, Bro ya. Pastikan pakai uang bebas. Ini saran, Bro ya, saran pada rekan-rekan semuanya ya. Sehingga ibarat kata ini apapun, Bro ya, Anda mau beli emas kayak mau apa ya, bayangkan kalau Anda beli emas, saya contohkan beli emas saja, biasanya kita konvensional beli emas ya, beli emas tapi pakai uang beras. Bayangin kalau kita butuh, kita mau jual nih, pikiran kita kan emas pasti untung. Nah, emas pas turun tuh Anda jual malah rugi, Bro. Iya benda
Iya, bentar saya gambarkan. Anda beli emas ini misalnya per gramnya 1.500.000 ya. Karena Anda menganggap bahwa FOMO ya, pasti untung gitu mungkin ya, FOMO ya. Sehingga Anda beli nih, uang beras dibelikan, untuk yang beras 1 bulan dibelikan emas semuanya. Nah tiba-tiba bro, pas giliran beras habis, mau beli beras, ini saya contohkan simpel aja. Harga emasnya turun 1.350. Ayo, hamsyong. Iya nggak bro ya? Jadi pastikan bro, kalau namanya kita niat nabung kayak invest kayak atau mungkin rekan-rekan mau trading, pastikan itu uang dingin, jangan uang panas, sehingga kalau harga turun kita santai ya. Karena secara teori ya kalau pengalaman yang sebelumnya, asalkan kalau di trading ya, koin yang kita pilih itu koin yang benar-benar fundamentalnya kuat ya, bukan koin yang ecek-ecek ya. Itu naik turunnya itu mesti ada lah, fluktuatif ya. Kayak gitu mas bro. Oke ya, dan settingan yang di Ayu Trade ini itu sesuai settingan kita kalau kita main yang custom. Kalau rekan-rekan main yang follow master, ya sudah ikuti aja follow master itu. Jangan buru-buru jual paksa. Kelihatan naik, untung, nanti wah ketawa ketiwi. Giliran pasar market atau market memerah, bingung. Itu bukan hanya di Ayu Trade aja, semuanya bro, semuanya. Itu kan tradingnya di Binance kita atau di Bitkit kita. Jadi kalau memang koin yang kita pilih lagi memanas, memerah, ya sudah merah semuanya. Baik yang digandingkan dengan Ayu Trade ataupun yang manual, ya memerah. Ya, oke bro ya. Ini sampai sini mudah-mudahan dipahami. Terus ini bro, pertanyaan ketiga, ini ya, syarat untuk daftar di Ayu Trade ini harus ngisi gas fee minimal 10 USDT, nah atau 50 USDT ya. Bedanya kalau yang 10 USDT, rekan-rekan ini belum VIP 1 ya. Kalau yang 50 USDT ini ya sudah VIP 1. Nah kalau sudah VIP 1 bedanya ini bro, kalau ngisi kita dapat potongan 10% sekarang. Kalau kemarin pada saat ada promo yang Desember itu kan sampai 30% bro ya. Kalau ini 10% bro, jadi kalau kita ngisi 50 dapatnya 50 plus 5 ya. Oke bro ya, itu salah satu bedanya. Beda yang kedua bro, kalau kita sudah jadi VIP 1, kalau kita mereferensikan akun keluarga kita, contoh saya mereferensikan istri saya daftar. Nah di saat istri saya ngisi gas fee bro ya, baik dia ngisinya 10 ataupun langsung 50, itu terserah dia ya bro ya. Saya contohkan akun keluarga aja. Di saat ngisi 10, maka saya akan mendapat bonus. Ini di luar trading dari pihak Ayu Trade sebesar 20%. 20% dari istri saya ngisi gas fee bro. Jadi kalau dia ngisi 10, berarti saya dapat 2 USDT bro. Langsung masuk di sini nanti bro. Kayak gitu. Oke bro ya. Nah, apalagi bro kalau istri saya, ini sudah saya buatkan videonya kemarin bro ya. Pada saat saya ingin jadi VIP 2 itu ya. Itu belum nonton ya? Belum nonton. Kalau sudah nonton, berarti sudah tahu jawabannya. Kalau belum nonton, nanti silakan nonton dulu bro. Tapi saya contohkan ya. Di saat akun istri saya ngisi 50 USDT seperti ini, maka saya akan mendapatkan 20%-nya dari 50 USDT. Berarti berapa bro? Ya, 10 USDT. Mantap. Kalau akun keluarga ini ada 4 bro, berarti kita mendapatkan kesempatan 40 USDT bro. Itu bro. Sudah bang, putus? Enggak putus. Kok bisa enggak putus bang? Itu kan untuk persiapan gas fee. Ingat bro, rumusnya gas fee itu kalau kita mendapatkan profit pada saat trading, maka gas fee akan berkurang. Berkurangnya sebesar profit yang didapatkan per tradingnya itu bro. Oke bro ya. Nah kalau misalnya akun istri saya misalnya melakukan trading normal mendapatkan profit yang banyak, otomatis gas fee-nya kan habis nih. Kalau habis otomatis ngisi lagi kan. Nah di setiap akun istri saya ngisi bro, maka saya akan mendapatkan 20%. Wih mantap bro. Itu namanya passive income. Wih jos gandos. Ya ini di luar trading bro, di luar trading. Mantap ora? Mantap tenan. Pertanyaannya, kalau misalnya saya ngisi 10 USDT dulu gimana bang? Enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya referral kita ngisi gas fee, maka kita enggak dapat kesempatan 20%-nya itu. Belum dapat, lebih tepatnya. Belum dapat. Kenapa? Karena kita masih belum VIP 1. Bisa dipahami bro ya. Misalnya saya ngisi 10 USDT nih. Anda ngisi 10 USDT juga. Bentar saya gambarkan ya. Saya ini S, saya ngisinya 10 USDT seperti yang di sini. Terus Anda ini daftar pakai kode referral saya nih. Anda ngisi 10 USDT juga, maka saya tidak mendapatkan 20%-nya, bro. Ya, karena saya masih belum VIP 1. Ya, kecuali kalau saya 50 USDT duluan otomatis jadi VIP 1, maka saya akan mendapatkan kesempatan ini. Oke, bro ya. Oke, pertanyaan keempat yang berkaitan dengan gas fee juga, bro, ngisi gas fee. Bang, itu kalau saya ngisi 50 USDT bang, apakah bisa balik modal? Nah, ini pertanyaan sebenarnya jawabannya sudah ada bro.
Nah, ini kita nih, maaf ya, mohon maaf. Ini bukan money game, bro. Ya, Anda ngisi 50 USDT langsung per hari dapat? Enggak, ya, enggak. Ya, apalagi kalau Anda tidak trading justru nggak dapat 50 USDT atau 10 USDT yang disikan di sini trading fee. Benar, bro. Kalau sudah jadi trading fee ini tidak bisa dikirimkan kemana-mana. Cuman dia tidak akan berkurang kalau kita tidak mendapatkan profit dari trading kita yang ada di wallet kita masing-masing yang sudah kita kaitkan di sini, bro. Yang sudah kita set di API binding kita itu, bro. Misalnya kita pakai Bitget. Kalau kita trading di Bitget itu sesuai setting kita masih belum mendapatkan keuntungan, seperti ini saya contohkan ini ya. Nah, ini ya. Ini saya contohkan ya. Ini masih floating ya pada saat itu. Maka nggak ada potongan, bro. Oke, bro ya. Terus kalau nggak ada potong gimana? Ya nggak potong, bro. Masih ada di situ di gas fee-nya itu. Kalau 10 ya 10, kalau 50 ya 50. Nah, makanya di sini dibutuhkan settingan custom ini, kita koordinasi di grup ya, sharing di grup, kira-kira settingan custom mana yang mantap, yang kira-kira kalau bisa kita mendapatkan profit lebih banyak. Dengan pilihan koin yang pas ya, dengan settingan layernya kayak gimana, itu bro, justru harapan kita nih lebih banyak trading, lebih bagus. Kalau gas fee kita semakin cepat habis, berarti secara teori profit kita semakin yes. Oke bro ya, sampai sini bisa dipahami bro ya. Ini bukan daftar langsung dapat duit loh bro ya, enggak. Walaupun kita milih koin apapun, semua lihat market bro. Kalau market merah, kalau kita nggak mendapatkan profit ya nggak mendapatkan profit. Saya tunjukkan ya contoh profitnya nih ya. Bentar, ini bro. Ini saya nambah bro, nambah karena floating, saya tambah ya. Kemarin saya tunjukkan pada rekan-rekan ya, nambah dari apa itu kemarin? Saya jual terus saya kondisikan di sini. Nah ini bro, Anda bisa lihat profitnya di sini ya. Profitnya di sini nggak sama bro, akun saya dengan akun yang satunya nggak sama, akun istri saya itu ya nggak sama. Ini saya contohkan ya. Dan dilihat dari satu akun kita pribadi pun ini profitnya nggak bisa flat. Untungnya $6, $6, $6 nggak gitu bro. Untungnya $3 nggak gitu. Ya, Anda kalau tahu trading ya itu bro ya. Trading ya di situ tuh keuntungannya di situ. Fluktuatifnya kayak itu ya. Ini bro. Dan di sini hanya catatan bro ya. Semua masuk di Binance kita masing-masing atau di Bitget masing-masing. Nah ini ya, 1 Januari saya untungnya 1 USDT ya ini ya. 2 Januari untungnya 5 USDT, keren ini ya. 3 Januari 2 USDT, 4 Januari 4 USDT, 5 Januari 1 USDT, 6 Januari 1 USDT, tanggal 7 2 USDT, tanggal 8 kemarin 2 USDT, dan tanggal 9 hari ini 3 USDT. Masih OTW. Sekarang masih jam 13.20. Kayak gitu mas bro. Dan yang di sini ini hanya catatan bro. Dan catatan ini bisa di cross check di Binance kita atau di Bitget kita. Ini bro ya. Ini catatan. Kalau yang di atas ini berarti habis beli ya. Kalau sudah terjual, catatannya di bawah ini bro. Saya tunjukkan. Yang tidak ada masuk kotak ini bro. Ini saya tunjukkan pada rekan-rekan semuanya. Nah, bentar. Ini terbuka semua, hampir terbuka semua ini. Ini ya. Ini saya tunjukkan pada rekan-rekan. Nah, ini ya. Pembatasnya di sini nih. Nah, ini sudah jual-jual bro ini bro. Ini ada jamnya nih ya. Nah, ini jam 10.43 ya tanggal 9 Januari ya. Ini jual Doge, ini ya jual SRP jam 6.42 kayak gini bro. Oke ya. Ini sampai geser-geser ini ya. Kayak gitu bro. Jadi ini catatannya ada. Bisa dicek di mana itu di Bitget kita, karena saya pakai Bitget. Saya coba cek di Bitget ya. Nah ini, rekan-rekan bisa cek di aset bro ya. Aset ya, terus milih yang spot ya. Terus diklik yang kotak ini bro ya. Klik di sini. Nah, di sini ada bro riwayat transaksinya. Sama bro. Oke bro ya. Oke loh, ini ya. Anda bisa lihat ini Doge, XRP ya. Kayak gitu mas bro. Oke mas bro ya. Terus ini sekarang pertanyaan terakhir nih terkait yang ada di sini nih. Bang, kemarin nih aset saya di Bitget saya ini contoh nih misalnya 150 bang. Sekarang kok menjadi 125. Nah itu tadi bro, lihat koin yang kita beli misalnya sekarang ini Doge ya. Doge atau SRP harganya lagi turun, berarti aset kita ya ikut turun bro. Jadi apa adanya ya. Tapi kan catatannya untung. Nah itu kan untung setiap tradingnya bro, trading. Tapi kalau asetnya turun ya turun, nanti naik ya naik kayak gitu mas bro. Ya ini apa ya, bisa penjelasan apa yang bisa dimengerti. Kalau bahasa saya sih gitu ya. Kalau kita emas aja deh lagi. Anggap aja emas ini. Kita awalnya emas ini aset kita di sini sebesar 1.500.000 ya.
Nah, karena turun bro, aset kita yang di sini bro bisa menjadi 1.300.000, bisa menjadi 1.200.000 karena emasnya lagi turun. Ya, kalau jumlah emasnya sama bro, kita misalnya beli emas 3, ya 3 bro. Di sini tetap 3 emas, di sini makanya 3 emas, anggap aja emas ya ini ya. 3 emas ya. 4 emas ya, di sini tetap 4 emas. Di sini kan ada ribuan doge misalnya atau ribuan SRP ya gitu bro. Bunyinya tetap jumlahnya tetap, nilai asetnya ini ada jumlahnya tetap, nilainya berkurang karena memang marketnya begitu mas bro. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa membantu rekan-rekan untuk menjelaskan ke tim masing-masing. Tontonkan ini dulu kepada tim Anda biar tahu bahwa ini intinya bukan money game bro. Kita naruh uang langsung mana apa ya, langsung mana itu apa ya? Langsung dapat bunga setiap harinya 1%, 2%, enggak gitu sistemnya. Sama kayak trading manual biasa, cuma kita kaitkan di Ayu Trade. Sehingga tujuannya adalah kita tidak kehilangan momentumnya. Kapan waktunya beli dan kapan waktunya jual itu sudah jalan otomatis sesuai settingan kita masing-masing. Nah, kalau sudah tahu gini bro, Anda tetap mau daftar di Ayu Trade atau justru malah tidak daftar, itu terserah rekan-rekan. Ya, riset mandiri, keputusan Anda di tangan Anda. Tapi yang jelas, daftar Ayu Trade sekarang masih gratis. Ya, kenapa kok saya sebut gratis? Karena saya juga ikut yang di sebelah, itu berbayar bro. Ada istilah sewa, ada istilah bayar. Kalau sewa per tahun, kalau bayar ya berarti selamanya. Tapi gak main-main bro. Apakah daftar Ayu Trade ke depan bisa berbayar bang? Bisa jadi demikian. Nah, mumpung masih gratis, makanya saya gaspolkan di teman-teman saya, terutama yang offline. Sama makanya saya keliling ya, di Jombang ya, di Pasuruan ya, di Lamongan ya, di Gresik, Surabaya, gaspol, Malang terutama bro ya. Oke bro ya, bagi rekan-rekan yang sudah tahu informasi ini mau daftar atau tidak itu terserah rekan-rekan semuanya. Tapi kalau mau daftar pastikan, biar rekan-rekan tahu, tontonkan video ini ya, bahwa daftar di Ayu Trade bukan daftar langsung untung. Ya, seperti tadi urutannya biar tidak saya ulangi ya. Jadi bukan langsung untung ya. Masalah besaran tradingnya berapa sesuai pengalaman yang saya lakukan beberapa hari ini. Minimal trading itu kalau bisa di Bitget-nya masing-masing atau di Binance masing-masing siapkan 105 USDT-an karena itu pun layernya terbatas bro ya. Bisa menjadi 7 layer saja bro. 7 layer seperti ini ya. Ini pengalaman saya sendiri bro. Ini ya 7 layer. Sehingga bisa beli per kalau minim 15, kalau 15 kali 7 kurang lebih 105-an bro. Nah itu bro, kalau masalah gas fee-nya, kalau saran saya sih itu terserah rekan-rekan ya. Kalau Anda ngisi 10 USDT pun sudah bisa gas fee untuk di Ayu Trade-nya. Tapi Anda tidak bisa berkesempatan mendapatkan bisnisnya, tanda kutip ya. Kalau ada orang yang daftar pakai kode referral Anda belum mendapatkan bonusnya itu bro. Kecuali Anda langsung VIP, kalau sudah terakumulasi menjadi 50 USDT, maka Anda berkesempatan untuk jalankan bisnisnya juga atau afiliasinya. Itu semua terserah rekan-rekan. Tetap Dior, riset mandiri, keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Oke bro, mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Yang paling mencotot ini, salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.